Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Buat kalian nih yang baru klik video ini, langsung aja subscribe dulu, terus nyalakan loncengnya. Biar nanti setiap aku upload konten, kalian bisa update terus dan lihat terus. By the way guys, buat kalian semua nih yang mau pakai jaket Sukajan kayak aku, kalian bisa cek aja di shopee.co.id/rifki_ansori. Ini bahannya enak, satin velvet, terus semuanya juga full bordir, jadi bukan sablon tapi full bordir. Dari tangannya, terus depannya dan belakangnya juga full bordir. Ini gambar bagian belakangnya, gambar phoenix, dan di dalamnya juga ada puring yang udah pasti ini puringnya lembut banget, dan ada inside pocket juga. Jadi buat kalian semua yang mau pakai jaket kayak aku, silahkan ke shopee.co.id/rifki_ansori. Nanti linknya ada di description box. Di video kali ini aku bakal share ke kalian 7 peluang usaha bisnis modal kecil untung besar, yang pastinya tidak ada matinya atau akan laris terus menerus. Saat ini banyak banget bisnis modal kecil yang bisa kalian jalankan. Dari mulai bisnis online atau bisnis offline seperti franchise, tetapi tetap masih banyak orang yang bingung mau usaha apa. Biasanya karena rasa takut untuk terjun ke bisnis itu memang sebuah masalah yang cukup besar bagi pemula. Tapi memang ketakutan untuk terjun ke dunia bisnis itu memang hal yang wajar. Tapi banyak juga usaha yang kegagalannya itu resikonya kecil. Bahkan bisa aja usaha ini tuh laku terus setiap hari. Bahkan modalnya juga kecil untuk memulai usaha ini, tidak sampai miliaran-miliaran gitu. Jadi kalian bisa memulai bisnis ini tuh dengan bertahap, jadi di kecil-kecilan dulu biar nanti jadi besar gitu. Bila nanti saat kalian menjalaninya prospeknya lancar dan kalian melihat prospek kedepannya cerah, nah baru deh kalian bisa nambah-nambah modal lagi. Apalagi kalau misalnya kalian jago marketing atau marketing kalian tuh udah pasti laku gitu ya, pasti udah sukses lah. Jadi apa aja sih peluang usaha bisnis modal kecil untung besar? Langsung aja. Yang ke-1, usaha kuliner. Seperti yang kita ketahui, minuman dan makanan adalah sumber kehidupan pokok bagi kita semua. Jadi wajar banget kan kalau misalnya usaha kuliner ini atau usaha minuman dan makanan ini tidak akan ada matinya karena orang butuh setiap hari. Jadi sebenarnya ada banyak banget usaha kuliner yang memakai modal relatif modal kecil. Contohnya seperti warung makan untuk menyediakan lauk pauk dan juga cemilan-cemilan untuk oleh-oleh. Lalu usaha minumannya juga banyak, kayak ada jus buah, lalu kopi, lalu minuman-minuman kekinian seperti boba yang kayak gitu. Nah, untuk cara mudahnya, kalian bisa beli franchise atau kalian join franchise, karena dengan join franchise biasanya akan lebih mudah mendapatkan pembeli. Dan biasanya franchise itu udah dikenal luas, jadi kalau kalian misalnya join atau beli franchise itu udah pasti kan ada pembelinya. Nah, untuk mendapatkan franchise-nya kalian bisa Google aja atau kalian cari-cari di Instagram, itu banyak kok yang buka franchise. Yang kedua, usaha fashion. Di usaha fashion ini kita ambil contoh baju deh. Selain usaha kuliner, baju juga kan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Jadi buat kalian yang bingung-bingung, untuk pemula kalian bisa coba aja jualan baju, karena semua orang juga kan membutuhkan baju, dimulai dari anak-anak, remaja, lalu usia tua, dan kakek nenek pun masih tetap harus pakai baju. Agar modal kalian yang keluarnya itu kecil, kalian bisa coba aja dropship atau jadi reseller. Cara-caranya itu udah aku buatin videonya di sebelum-sebelumnya. Tapi kalian harus tahu juga sasaran marketnya itu, misalnya umur 16 sampai 25, nah itu kalian bisa jualan baju-baju distro. Tapi kalau misalnya wanita umur 20 sampai 30, kalian bisa jualan gamis, daster, dress yang kayak gitu-gitu. Kalian bisa mulai bertahap kecil-kecilan, seiring dengan waktu kalau usahanya lancar nanti juga akan gede sendiri gitu. Meskipun kalian dengan cara dropship atau reseller ini bisnis yang gak akan mati, tapi tetap aja strategi marketing kalian harus jago.
Karena kan yang jualan bukan kalian aja, pasti banyak banget pesaingnya. Umur berapapun kalian tetap harus tahu produk tren yang sedang terjadi hari ini atau mungkin besok itu apa gitu. Kalau misalnya kalian jualan baju yang ketinggalan zaman, ya pasti usaha kalian akan susah untuk laku. Yang ketiga, usaha pulsa. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan handphone, pulsa, internet itu sudah menjadi kebutuhan yang pokok bagi manusia. Hampir semua orang memiliki handphone dan membutuhkan internet. Apalagi di sekarang gitu, semuanya serba daring, membutuhkan internet, pulsa, kuota yang gede. Di peluang usaha ini tuh bisa menjadi kesempatan untuk kalian mendapatkan uang yang gede. Coba deh kalian pikirin, buat apa sih punya handphone tapi gak ada kuota, internet, pulsa? Selama setiap orang memakai handphone, usaha pulsa itu gak akan ada matinya. Malah penjualannya itu bisa makin bertambah gitu sampai sekarang dan seterusnya. Peluang usaha juga modalnya kecil gitu. Jadi kalian gak perlu dulu bikin counter yang gede. Kalian bisa aja bisnis di rumah dulu, marketingnya pakai online. Kalian bisa mulai jualan pulsa ke keluarga, tetangga, atau teman-teman kalian. Karena apapun juga kalau misalnya kalian sungguh-sungguh pasti akan ada hasilnya. Tambah lagi sekarang udah banyak banget aplikasi untuk menjual pulsa, hanya memakai handphone kalian aja. Yang keempat, usaha pembayaran online. Nah, usaha pembayaran online juga makin sini tuh makin rame. Jadi selain jualan pulsa, kalian juga bisa sambungin nih pembayaran online juga, seperti kan banyak banget nih yang mau beli voucher game, terus token listrik, PDAM, terus pembayaran TV kabel, wifi, cicilan, dan lain-lain. Yang aku lihat, usaha modal kecil ini sungguh sangat menjanjikan. Karena kan seperti yang kita ketahui sekarang itu ingin serba praktis. Kita ambil contoh misalnya PDAM. Dibanding kalian datang ke kantor, terus antri panjang dan lama untuk membayar, kalian pasti akan memilih melakukan pembayaran secara online. Karena kan itu lebih praktis dan juga tidak antri panjang dan gak pakai lama juga. Tapi kalian juga harus hati-hati, usahakan memakai aplikasi yang aman dan terpercaya untuk pembayaran online, biar kalian enggak ditipu. Yang kelima, usaha sembako. Membuka usaha sembako atau usaha kelontong itu bisa menjadi bisnis menjanjikan dan yang pastinya tidak akan mati. Kita tahu bahwa sembako itu adalah makanan inti yang benar-benar kita butuhkan untuk kehidupan manusia. Yang paling enak tuh membuka usaha sembako di rumah. Jadi untuk melayani kebutuhan sembako tetangga kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Nah, biasanya usaha ini tuh sangat pas gitu untuk dijadikan usaha bagi para ibu rumah tangga, karena kan usahanya bisa dipakai di rumah. Lalu usaha sembako ini juga kan marketnya udah jelas gitu, pasti tetangga-tetangga kalian atau yang ada di lingkungan kalian. Dan marketingnya juga tidak perlu ribet gitu, yang penting barangnya segar-segar, fresh, tidak ada yang busuk. Lalu pelayanan dari kalian juga harus baik dan diusahakan harganya juga jangan mahal-mahal, ya harus terjangkau lah. Lalu kalau bisa sih pesanannya bisa diantar gitu. Jadi itu bisa meluaskan usaha sembako kalian. Yang keenam adalah usaha dropshipper atau reseller. Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi itu adalah dua faktor yang sangat penting untuk usaha ini. Di zaman sekarang ini banyak banget orang-orang yang memakai sosial media dan apapun itu semuanya pengen online. Dan ini benar-benar membuka peluang usaha yang sangat menjanjikan untuk kalian. Usaha dropship ini bisa memakai modal kecil. Bahkan kalian bisa juga tidak memakai modal, jadi tanpa modal sekalipun. Caranya bisa kalian tonton aja di video-video aku sebelumnya. Itu udah aku jelasin secara detail. Jadi dropshipper itu kita cuma memasarkan foto-foto produk dari supplier. Jadi kita itu enggak stok barang. Jadi misalnya mau ada yang beli, suruh bayar aja, udah bayar, lalu kalian pesankan ke supplier. Jadi
packing, pengiriman, itu supplier yang atur langsung ke pembeli kalian. Jadi yang paling penting dalam dropship itu adalah strategi marketing kalian atau cara kalian memasarkan produk supplier agar banyak dibeli oleh orang lain. Dan yang ketujuh, usaha peternakan. Hewan ternak sering sekali dibutuhkan daging dan telurnya untuk makanan manusia. Nah, inilah yang membuat usaha peternakan itu semakin berkembang. Dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap ada trennya gitu, ada perkembangannya. Ini banyak banget nih negara-negara yang mengembangkan cara peternakannya. Dimulai dari cara agar cepat tumbuh, si hewannya itu tetap sehat. Semua ini dilakukan ya karena untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin sini semakin membesar. Yang paling banyak dicari itu contohnya seperti ayam, sapi, bebek, kambing, ikan, dan lain-lain. Nah, tugas kalian cuma pilih aja nih, kalian tertarik sama hewan yang mana. Kalau misalnya kalian pemula, kalian bisa aja cari cara beternaknya di YouTube banyak. Dan juga mungkin di sekitar kalian aja kalian coba tanya-tanya. Nah, itu dia rekomendasi peluang usaha bisnis modal kecil untung besar yang gak ada matinya dari aku. Untuk kalian yang mau ada pertanyaan, silahkan kalian komen aja di bawah. Sebelum kalian meninggalkan video ini, silahkan kalian like, komen, subscribe dulu. Dan makasih untuk semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Aku ucapkan makasih banyak. Untuk kalian yang mau ada request video-video lainnya, bisa kalian komen aja di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Pokoknya see you in the next video.